Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali meskipun melewati daring dalam mata kuliah hadis ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hadis yang berkaitan dengan wakaf, hibah, serta wasiat. Yang pertama adalah pengertian dan dasar hukum wakaf. Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab al-waqf yang berarti menahan atau berhenti. Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal tahbisul asli lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Jadi ini yang dinamakan wakaf, menahan atau berhenti, yang dalam pengertian umumnya adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal lalu menjadikannya manfaat secara umum. Lalu apa dasar hukum wakaf itu sendiri? Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran surah Al-Baqarah ayat 267 juga dalam artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan mencingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surah Al-Imran ayat 92 artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi ini ada korelasinya dengan wakaf tadi. Dalam hadis juga dijelaskan di sini, artinya diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang meninggal dunia maka terputus amal perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi wakaf itu termasuk dari sedekah jariyah yang manfaatnya digunakan oleh orang banyak atau orang umum. Dan juga hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata, Umar pernah mendapat bagian tanah di Khaybar. Kemudian ia mendatangi Nabi meminta petunjuk tentang tanah itu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapat bagian tanah di Khaybar. Saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih baik dari tanah itu. Apa yang engkau sarankan tentang tanah itu? Beliau bersabda, jika kamu berkenan, kamu tetap bisa mempertahankan yang pokok dan menyedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya pokok harta yang di Khaybar tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Kemudian Umar menyedekahkan hasil tanah Khaybar kepada orang-orang fakir, karib kerabat, para budak, sabilillah, musafir, dan tamu. Tidak berdosa bagi pemiliknya untuk memakan hasil tanah tersebut dengan baik atau memberi makan kawannya, asal tidak dijualnya. Muttafaqun alaih. Lalu apa saja rukun, syarat, tujuan, serta fungsi dari wakaf? Rukun dan syarat wakaf, ini ada orang yang berwakaf, wakif harus ada orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, mauquf bih, tujuan wakaf, mauquf alaih, serta ikrar wakaf, sigar wakaf. Lalu apa tujuan dan fungsi wakaf? Yang pertama adalah wakaf memiliki fungsi sosial, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah, artinya mengalir. Maksudnya adalah sedekah atau wakaf yang dikeluarkan sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia. Jadi ini mengalir sedekah jariyah. Tujuan wakaf yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan pasal 4 bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Lalu apa saja macam-macam dari wakaf? Yang pertama wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih keluarga si wakif atau bukan. Jadi wakaf ahli itu adalah
wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik satu orang maupun lebih, keluarga dari si wakif maupun bukan. Lalu apa wakaf khairi itu? Yang kedua adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama, keagamaan atau ke masyarakat, kebijakan umum, semisal untuk pembangunan sekolah, pembangunan masjid, pembangunan musola, dan lain-lain. Bila ditinjau dari jenis harta bendanya, maka wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak serta benda yang bergerak. Apa saja benda yang tidak bergerak? Contohnya tanah, sawah, dan bangunan. Yang kedua, benda yang bergerak. Contohnya apa? Mobil. Jadi mobil bisa diwakafkan. Sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Yang kedua, kita selesai berbicara wakaf. Yang kedua, kita berbicara tentang hibah. Secara bahasa, hibah berasal dari kata wahabah yahabu hibatan, berarti memberi atau pemberian. Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan. Jadi hibah itu adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak mengharapkan penggantian ataupun balasan. Dasar hukum hibah dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa atal mala lahumbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fil riqab. Yang artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Hadis Nabi juga yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Macam-macam hibah. Yang pertama adalah al-hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian. Yang kedua sedekah, yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Yang ketiga wasiat. Yang dinamakan wasiat merupakan menurut Hasbi Asy-Siddiqi adalah suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya. Jadi wasiat itu diberikan kepada orang lain untuk mengharuskan hidupnya untuk mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya. Hadiah. Yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hadiah untuk memberi imbalan. Jadi berbeda dengan hibah yang tidak mengharapkan imbalan, sedangkan hadiah mengharapkan imbalan untuk memberi imbalan. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian wasiat. Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu wasiat yang artinya suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Menurut istilah fikih, wasiat itu perbuatan sukarela terhadap suatu harta yang pelaksananya setelah meninggal dunia. Wasiat itu sunnah yang sangat dianjurkan dengan ijma ulama. Jadi wasiat itu diberikan dan dilaksanakan setelah meninggal dunia orang yang memberikan wasiat. Wasiat itu sunnah yang sangat dianjurkan menurut ijma ulama. Menurut para fuqaha, wasiat adalah akad yang boleh dalam arti bahwa wasiat tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak. Fuqaha telah sependapat bahwa barang wasiat baru menjadi tetap bagi orang yang diberi wasiat sesudah meninggalnya orang yang memberi wasiat. Syarat dan rukun wasiat. Rukun wasiat itu redaksi wasiat atau syiat, pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan. Lalu apa saja syarat-syarat wasiat? Yang pertama balil, orang yang berakal, orang merdeka, amanah. Penerimaan wasiat. Mengenai penerimaan wasiat, fuqaha telah sependapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada para fuqaha dan ini para fuqaha telah sependapat bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris, manakala ahli waris lainnya tidak meluluskannya. Ahli waris jumhur ulama atau fuqaha pun berpendapat boleh, sedang fuqaha Zahiri dan Al-Muzani tidak memperbolehkannya. Jadi penerimaan wasiat ini diberikan kepada selain hak warisnya. Karena apa? Karena menghindarkan dari
ketika diberikan kepada ahli waris yang lainnya tidak meluluskannya. Jadi wasiat itu tidak sah akhirnya. Barang yang diwasiatkan. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, fuqaha telah sependapat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Bahwa barang yang diwasiatkan haruslah bisa dimiliki, seperti harta. Para ulama mazhab berluas pandangan dalam hukum-hukum wasiat. Mereka membolehkan di dalamnya apa yang mereka tidak perbolehkan dalam hal-hal lainnya, atau rumah dan kegunaannya. Seperti mewasiatkan barang yang tidak diketahui secara rinci. Jadi bila wasiat diberikan dengan keterangan sebagian, sekelompok, sesuatu dari sedikit, dan keterangan lain yang serupa, maka wasiat tersebut sah. Dan para ahli waris, si mayit wajib memberikan kepada si penerima wasiat. Jadi ketika orang yang memberikan wasiat itu memberikan keterangan bahwa sebagian, sekelompok, sesuatu dari sedikit, dan sedikit yang diwasiatkan kepada yang akan diberikan wasiat, maka sah hukum dari wasiat itu sendiri. Dalil tentang wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Lalu dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, akhbarana Muhammad bin Salamah qala haddatsana bin Qasim an Malikin an Nafi'in an ibni Umar anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yusa fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hak seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat padanya yang tertahan 2 malam kecuali wasiatnya ditulis. Jadi wasiat itu harus secara tertulis. Hadis ini juga ada hadis haddatsana Ibrahim bin al-Harits haddatsana Yahya bin Abi Bukairin haddatsana Zuhair bin Muawiyah al-Ju'fi haddatsana Abu Ishaq an Amri bin Harith khatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhi Juwairiyah bintil Harith qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala amdan wala amanatan wala syai'an illa baghlatahu ay bayda'ah wasilahu wa ardan ja'alaha sadaqatan. Dari Amri bin Haris Rasulullah ipar radhiyallahu an ipar Rasulullah SAW itu saudara Juhairiyah binti Harith, katanya ketika Rasulullah wafat beliau tidak meninggalkan dirham, dinar, hamba saya laki-laki dan hamba saya perempuan, dan tidak ada suatu apapun selain keledai putih beliau, senjata dan tanah yang telah beliau jadikan sedekah. Ini dinamakan dengan wasiat pula. Akhiran, semoga bermanfaat. Ketika berbicara tentang wakaf, hibah, dan wasiat, ini termasuk amalan yang sholeh, amalan jariyah yang tidak akan terputus pahalanya sampai di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.